Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami dari tim KKNDR 102 dari tim A Ujian Amplas Surabaya akan mempersembahkan tentang siapa saja orang yang rentan terinfeksi virus corona. Baik, sebelumnya kami akan menyapa kalian dulu. Hai teman-teman, apa kabar? Di kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang seputar virus corona. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, kalian subscribe dan follow akun Instagram kami. Selamat belajar teman-teman. Ya, siapa saja sih yang rentan terkena virus corona? Tidak hanya orang dewasa saja, tapi anak-anak juga loh. Yuk kita simak bersama penjelasan berikut. Sebagian penderita virus corona baru atau COVID-19 ada yang hanya mengalami gejala ringan seperti batuk, demam, dan sesak nafas. Bahkan, tak sedikit pula yang justru tidak mengalami gejala sama sekali, walaupun sudah positif terinfeksi virus corona. Akan tetapi, pada beberapa orang, COVID-19 cenderung dapat menimbulkan gejala dan komplikasi penyakit yang lebih berat. Kelompok tersebut diketahui lebih rentan terinfeksi virus corona. Lantas, siapa sajakah mereka? Yang pertama, yakni orang lanjut usia atau disebut juga dengan lansia. Salah satu kelompok yang paling rentan terinfeksi virus corona adalah orang lanjut usia, yakni yang berusia sekitar 60 tahun ke atas. Mengapa lansia lebih rentan terhadap paparan virus corona? Seiring bertambahnya usia seseorang, tubuh akan mengalami berbagai penurunan akibat proses penuaan. Mulai dari menurunnya produksi hormon, kemudian hilangnya kekenyalan kulit, kepadatan tulang, hingga kekuatan dan fungsi organ-organ tubuh. Kemudian, sistem imun sebagai pelindung tubuh pada lansia pun tidak dapat bekerja dengan maksimal layaknya saat masih muda. Akibatnya, sulit bagi orang lansia untuk melawan berbagai macam bakteri atau virus penyebab penyakit, termasuk terinfeksi virus COVID-19. Yang kedua, yakni orang beriwayat penyakit tertentu. Gejala berat dan komplikasi serius akibat COVID-19 juga dialami oleh orang dengan riwayat penyakit tertentu, seperti orang-orang yang menderita penyakit tidak menular kronis. Risiko penyakit kronis dapat meningkat secara bertahap mulai dari usia 40 tahun. Beberapa jenis penyakit tidak menular kronis yang mungkin diderita apa saja, yakni diabetes, infeksi pernapasan akut, asma, penyakit jantung, hipertensi, kanker, serta kondisi lainnya menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyakit tidak menular sebagian besar bersifat kronis, artinya terjadi secara perlahan dan dapat menetap dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya berlangsung lama, penyakit kronis juga menyebabkan kondisi kesehatan penderitanya menurun secara bertahap, sehingga rentan terinfeksi penyakit termasuk virus corona. Orang yang rentan terinfeksi COVID-19 dan memiliki penyakit penyerta kronis berisiko lebih tinggi untuk mengalami gejala berat, misalnya pada lansia. Hal ini karena penyakit kronis menyebabkan sistem kekebalan tubuh penderitanya melemah dan lebih sulit melawan infeksi. Akibatnya, tubuh penderita penyakit kronis akan lebih mudah terserang penyakit termasuk virus corona. Selanjutnya, yang ketiga, tenaga medis. Kelompok orang yang rentan terinfeksi virus corona berikutnya adalah tenaga medis di rumah sakit, termasuk siapa? Yakni dokter dan perawat. Bagaimana tidak? Mereka diharuskan untuk bersinanggungan langsung dengan pasien yang terinfeksi virus corona. Mengingat risikonya sangat-sangat tinggi,
para tenaga medis perlu menerapkan prosedur dan juga protokol beserta APD alat pelindung diri guna mencegah penularan virus corona. Kemudian selanjutnya yang keempat, yakni anak-anak. Orang lansia di atas usia 60 tahun dan orang-orang dengan riwayat penyakit penyerta memang tergolong rentan terinfeksi virus corona. Namun, di beberapa negara, orang-orang berusia muda ada juga yang meninggal dunia akibat terinfeksi COVID-19. Meski kondisi mereka mungkin tidak terlalu parah seperti pada pasien orang dewasa, tetapi resiko anak-anak terutama bayi terinfeksi virus corona tetap tidak boleh disepelekan. Terlebih jika anak-anak tersebut sebelumnya mengidap pneumonia yang beresiko memperburuk infeksi COVID-19. COVID-19 sering dikaitkan dengan penyakit dengan sistem imun rendah, sehingga anak-anak lebih rentan terkena wabah ini. Anak-anak yang terinfeksi positif COVID-19 biasanya mengalami gejala yang lebih ringan dibandingkan orang dewasa. Apakah kalian sudah paham? Jika belum, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Sampai jumpa teman-teman.